Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zahro dengan di belakang 015. Jadi hari ini saya akan melakukan praktik kebidanan mata kuliah Gawat Daruratan Maternal Neonatal Basic Life Support dengan judul distosia bahu. Distosia bahu yaitu keadaan di mana kepala sudah lahir namun bahu bayi masih tertahan di bawah simbisis pubis. Diagnosisnya yaitu yang pertama, tidak ada putar paksi luar. Lalu yang kedua, wajah bayi masih di perineum. Lalu yang ketiga, adanya turtle sign, adanya turtle sign. Lalu terus yang keempat, tidak ada bayi tidak keluar walaupun ibu sudah diusahakan untuk mengejan. Lalu hindari 4P, yaitu pulling. Hindari 4P yaitu don't panic, pushing, pulling, dan pivoting. Yang pertama, don't panic, jangan panik saat menghadapi keadaan distosia bahu. Yang kedua, pulling, jangan mendorong, jangan menarik kepala bayi secara terburu-buru. Lalu pushing, jangan mendorong fundus ibu. Dan terakhir pivoting, jangan memutar kepala bayi secara terburu-buru dan tajam. Baik, yang pertama, jangan lupa kita menggunakan APD lengkap dan jangan lupa untuk cuci tangan. Lalu yang kedua, kita memberitahukan kepada ibu bahwa bayinya tidak bisa dilahirkan karena adanya distosia bahu. Baik ibu, bayinya tidak bisa dilahirkan ya karena wajah bayi masih tertahan di tulang kemaluan. Selanjutnya, kita meminta bantuan kepada tim resusitasi dan asisten untuk membantu kita pada saat penanganan distosia bahu. Selanjutnya, sebelum penanganan distosia bahu, kita harus memberikan lidokain kepada ibu. Baik, ibu, saya suntikan lidokainnya ibu ya, di bagian ini. Nah. Aspirasi dan jangan lupa untuk Selanjutnya, kita mengepisiotomi bagian vagina ibu. Permisi ya ibu ya. Nah. Terus, lalu yang selanjutnya, sebelumnya kita pastikan dulu posisi bayi menghadap arah punggung kanan atau punggung kiri. Karena di sini posisi bayi itu menghadap arah punggung kanan. Yang pertama, kita menggunakan manuver McRobert, yaitu memposisikan ibu secara semi-volar dan menarik bagian tungkai ibu dan mendekatkan lutut searah dengan dada. Baik, yang pertama, jangan lupa kita menggunakan APD lengkap dan jangan lupa untuk cuci tangan. Lalu yang kedua, kita memberitahukan kepada ibu bahwa bayinya tidak bisa dilahirkan karena adanya distosia bahu. Baik ibu, bayinya tidak bisa dilahirkan ya karena wajah bayi masih tertahan di tulang kemaluan. Selanjutnya, kita meminta bantuan kepada tim resusitasi dan asisten untuk membantu kita pada saat penanganan distosia bahu. Selanjutnya, sebelum penanganan distosia bahu, kita harus memberikan lidokain kepada ibu. Baik, ibu, saya suntikan lidokainnya ibu ya, di bagian ini. Nah. Aspirasi dan jangan lupa untuk selanjutnya, kita mengepisiotomi bagian vagina ibu. Permisi ya ibu ya. Nah. Terus, lalu yang selanjutnya, sebelumnya kita pastikan dulu posisi bayi menghadap arah punggung kanan atau punggung kiri. Karena di sini posisi bayi itu menghadap arah punggung kanan. Yang pertama, kita menggunakan manuver McRobert, yaitu memposisikan ibu secara semi-volar dan menarik bagian tungkai ibu dan mendekatkan lutut searah dengan dada. Baik, yang pertama, jangan lupa kita menggunakan APD lengkap dan jangan lupa untuk cuci tangan. Lalu yang kedua, kita memberitahukan kepada ibu bahwa bayinya tidak bisa dilahirkan karena adanya distosia bahu. Baik ibu, bayinya tidak bisa dilahirkan ya karena
eh, wajah bayi masih tertahan di tulang kemaluan. Selanjutnya, kita meminta bantuan kepada tim resusitasi dan asisten untuk membantu kita pada saat penanganan distosia bahu. Mohon Mbak. Selanjutnya, sebelum penanganan distosia bahu, kita harus memberikan lidokain kepada ibu. Baik, ibu, saya suntikan lidokain ya ibu ya, di bagian ini. Nah, aspirasi dan jangan lupa untuk selanjutnya kita mengepisiotomi bagian vagina ibu. Permisi ya ibu ya. Nah, terus lalu yang selanjutnya, sebelumnya kita pastikan dulu posisi bayi menghadap arah punggung kanan atau punggung kiri. Karena di sini posisi bayi itu menghadap arah punggung kanan. Yang pertama, kita menggunakan manuver McRobert, yaitu memposisikan ibu secara semi-volar dan menarik bagian tungkai ibu dan mendekatkan lutut searah dengan dada. Selanjutnya, bidan memposisikan tangan di bawah bayi dan meminta tolong kepada asisten bidan untuk melakukan manuver Masanti atau tekanan suprapubis. Silakan dicoba. Baik, ayo. Oke, ternyata masih tidak bisa. Jika masih tidak bisa, kita langsung melakukan tindakan yang kedua, yaitu manuver Rubin, yaitu dengan cara memasukkan satu jari kita ke atas ke bahu depan anterior bayi seperti ini. Lalu tangan kita menyusuri sampai bahu bayi dan perlahan kita seperti ini, kita tekan. Nah, lalu tangan asisten bayi tidak lupa untuk melakukan tekanan suprapubis juga di bagian sini seperti ini ya. Nah, jika masih tidak bisa juga, kita melakukan tindakan yang ketiga, yaitu wood screw. Yang pertama, jari kita yang kanan ini di bagian anterior bayi seperti ini, bisa menggunakan tangan satu diputar searah posisi dada bayi, atau kita juga bisa menggunakan tangan kiri kita di bawah anterior bayi, di bawah posterior bayi. Kalau masih tidak bisa juga, kita melakukan tindakan yang ketiga, yaitu wood screw. Wood screw itu apa? Jadi posisi tangan bawah kita menahan di bawah posterior bayi dan posisi tangan kanan kita di anterior bayi, lalu kita rotasikan searah dengan dada seperti ini, perlahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika masih tidak bisa, kita lanjut ke manual removal. Manual removal yaitu tangan bawah kita di bawah menyusuri ini, kita cari siku bayi, lalu kita arahkan seperti ini. Nah, terus kita usapkan. Nah, seperti itu. Jika masih tidak bisa juga, kita lakukan tindakan yang terakhir, yaitu manuver all four. Manuver all four yaitu posisikan ibu menungging. Nah, posisikan ibu menungging dan tangan kanan bayi di sini, tangan kanan kita di sini, tangan bawah di sini. Lalu kita tarik ke atas dulu, baru kita tarik ke bawah. Seperti ini. Jika masih belum, kita melakukan pematahan klavikula pada bayi. Yang pertama, kita melakukan pematahan klavikula pertama di atas. Lalu jika masih tidak bisa, kita melakukan pematahan klavikula di bawah. Namun jika tidak bisa juga, kita bisa melakukan pematahan pada simbiosis pubis ibu. Yang terakhir, yaitu jika tidak bisa dilakukan semuanya, kita melakukan manuver Zavanelli, yaitu memasukkan kembali kepala bayi dan mengantarkan ibu ke meja operasi agar dilakukan operasi sesar. Baik, jika bayi sudah lahir, jangan lupa untuk melakukan observasi terhadap ibu. Observasi yang dilakukan yaitu mengecek perdarahan, mengecek luka pada bayi, mengecek laserasi ibu, dan jangan lupa untuk mengecek trauma ibu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk pendokumentasian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.